Shalom, umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang dan berkat Tuhan turun dengan limpahnya atas kita sebagai anak-anak yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Bapa kita. Bersama dengan saya, Dr. Hanas THD, dalam program Reministry, hari ini kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, membuat kita bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Khawatir dampak virus corona menjadikan menteri di Jerman bunuh diri. Menteri Keuangan Negara bagian Hesse, Jerman, yaitu Thomas Seever, melakukan bunuh diri karena kekhawatiran yang tinggi atas dampak penyebaran wabah corona terhadap negara tersebut. Thomas Seever berumur 45 tahun ditemukan tak bernyawa di dekat jalur kereta api pada Sabtu 28 Maret 2020 waktu setempat. Kantor Kejaksaan Wisbem meyakini kematian sang menteri merupakan akibat bunuh diri. Hesse adalah rumah bagi ibu kota keuangan Jerman, Frankfurt. Thomas Seever diketahui telah bekerja keras siang dan malam dalam menghadapi dampak virus corona terhadap perekonomian negara. Namun kekhawatiran terhadap pandemik COVID-19 telah menyebabkan Thomas Seever bunuh diri. Kita sebagai orang percaya tidak boleh bunuh diri karena kekhawatiran. Kita harus mengalahkan setiap kekhawatiran. Saat ini tema renungan firman Tuhan adalah kiat hebat mengalahkan kekhawatiran, yang merupakan bagian kedua. Kita bisa lihat dari Matius 6 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata demikian: "Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Menarik sekali, umat Allah yang diberkati Tuhan kiat hebat mengalahkan kekhawatiran berdasarkan Matius 6 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34 menjelaskan dua hal utama. Yang pertama, mengerti nilai hidup yang benar. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 26 sampai dengan ayat 30 dari Matius pasal yang ke-6, firman Tuhan menyatakan demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta? Sehasta itu sekitar 18 inci. Sehasta saja pada jalan hidupnya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kekhawatiran sama sekali sedikit pun tidak menolong pergumulan hidup. Itu sebabnya perlu nilai hidup yang benar. Nilai hidup yang benar adalah menyadari lebih bernilai atau lebih berarti dibanding dengan burung yang tidak mampu mengumpulkan makanan namun tetap bisa makan. Nilai hidup yang berarti bernilai itu bisa kita pahami juga setelah kita membandingkan dengan bunga bakung di ladang yang tumbuh dengan sendirinya begitu indah, namun Salomo tidak berpakaian seindah bunga bakung. Selanjutnya juga dapat dipahami dengan membandingkan rumput di ladang yang Allah dandani hari ini namun besok dibuang ke dalam api. Menarik sekali. Orang percaya lebih bernilai atau lebih berarti, lebih dandani, lebih dijaga, lebih dipelihara. Namun jika kurang percaya, maka orang tersebut tidak bernilai. Luar biasa. Khawatir, sadar atau tidak, jika dipelihara, melecehkan kuasa Tuhan. Saya ulangi. Kekhawatiran sadar atau tidak jika dipelihara melecehkan kuasa Tuhan. Sebab tidak mengerti bahwa manusia itu lebih bernilai daripada burung, bunga bakung maupun rumput. Manusia begitu bernilai di mata Allah karena keberadaannya dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14 menyatakan hal tersebut. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bahkan manusia itu dikatakan begitu bernilai di mata Allah bukan hanya karena keberadaannya dahsyat dan ajaib, tetapi juga menjadi segambar dan serupa dengan Allah sehingga diberi dominion mandate, artinya mandat berkuasa. Sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, penciptaan manusia itu dilakukan menurut gambar dan rupa Allah, diungkapkan dalam Kejadian 1 ayat 26 dengan kata Ibrani besal menu. Diterjemahkan dalam Alkitab King James Version, in our image. Dan istilah kitmu tenu diterjemahkan
after our likeness. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, menurut gambar dan rupa kita. Menarik sekali. Penggunaan kata depan be, artinya di dalam bahasa Inggris in our image, ini menunjukkan makna kesegambaran manusia dengan Allah, yang adalah bahwa manusia ciptaan Tuhan itu dimasukkan dalam atau berada di dalam bagian otoritas Allah, sehingga manusia itu menjadi representasi Allah dalam menjalankan dominion mandate atau mandat berkuasa. Jadi kata Ibrani dalam perjanjian lama besalmenu secara etimologi berarti sesuai dengan atau seperti gambar Allah, sehingga memberi pengertian bahwa manusia telah diciptakan Allah sesuai atau seperti gambar Allah. Penciptaan manusia berbeda dan memiliki kekhasan dibandingkan dengan seluruh ciptaan lainnya, karena manusia diciptakan sesuai dengan rupa Allah. Kata Ibrani dalam perjanjian lama besalmenu, di dalam gambar kita atau in our image, dan kitmutenu, menurut rupa kita, after our likeness, yang digunakan secara bersamaan dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah dua kata yang berbeda, tetapi memiliki pengertian yang sama, sehingga sering digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. Menarik sekali, penggunaan dua kata yang berbeda tersebut untuk pengertian yang sama dimaksudkan untuk memberi penekanan bahwa manusia memiliki nilai hidup di pemandangan Allah, sebab penciptaan manusia sungguh-sungguh menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun manusia tetap berbeda sebagai ciptaan yang memiliki keterbatasan dengan Allah yang adalah pencipta yang tidak terbatas. Penekanan ini dimaksudkan juga untuk mengungkapkan bahwa manusia tidak diciptakan menurut gambar dan rupa segala sesuatu atau segala makhluk hidup yang sudah diciptakan sebelumnya, seperti burung, bunga bakung, atau rumput, dan lain sebagainya. Manusia diciptakan berbeda dan memiliki kekhasannya yang segambar dan serupa dengan Allah. Menarik sekali. Pengertian menurut gambar dan rupa Allah bukan menunjuk pada tubuh jasmani atau materi, karena Allah itu roh, tidak bertubuh jasmani dan imateri. Kesegambaran dan keserupaan manusia dengan Allah adalah dalam hakikat, yaitu roh. Roh manusia itu adalah roh kekal yang cerdas dan roh aktif yang berpengaruh, sehingga manusia serupa dengan Allah dalam roh. Keserupaan dalam jiwa atau tubuh meliputi pengertian, kehendak, dan kekuatan yang aktif. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, penggunaan kata besalmenu, artinya di dalam gambar kita, in our image, dan kitmutenu, merupakan rupa kita atau after our likes, dalam konteks Kejadian 1:26 ini dihubungkan dengan kata weyirdu, artinya supaya mereka berkuasa. Ini mau menunjuk pada makna bahwa kesegambaran dan keserupaan manusia dengan Allah adalah pada tempat dan otoritas. Manusia menjadi representasi Allah dalam berkuasa atas alam semesta dan segala isinya. Dominion mandate atau mandat berkuasa yang diberikan Allah kepada manusia meliputi seluruh makhluk hidup pada segala tempat. Di laut,
di udara, dan di bumi. Jadi makna mandat berkuasa menunjuk pada bidang kekuasaan dan sekaligus wilayah kekuasaan. Bidang kekuasaan yang dimaksudkan adalah makhluk hidup, meliputi flora, fauna, agriculture, sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun seni. Sedangkan wilayah kekuasaan adalah pada segala tempat, di laut, di udara, dan di bumi. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, burung-burung di langit, bunga bakung, dan rumput di ladang dipelihara, didandani oleh Allah, sekalipun nilainya tidak sebanding dengan manusia. Karena manusia yang diciptakan oleh Allah diberi kuasa untuk mengelola segala makhluk hidup dengan wilayah yang tidak terbatas. Masalahnya bukan pada Allah, tetapi pada manusia itu sendiri yang tidak memberi nilai secara benar pada dirinya sendiri, yang ditunjukkan dengan sikap malas dan tidak profesional. Ada nasihat yang menarik terkait dengan malas ini. Amsal 18 ayat 9 berkata, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Ada nasihat untuk orang yang tidak profesional dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah sebabnya, jadikan hidup kita semakin bernilai dengan rajin dan profesional. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali apa yang dikatakan oleh Matius 6 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34 ini, bahwa kiat hebat mengalahkan kekhawatiran dimulai dengan mengerti nilai hidup yang benar. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengerti pergumulan hidup yang benar. Ayat 31 sampai dengan ayat 34 menjelaskan hal tersebut. Firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kata kerja mencari ini menunjuk terjadinya keasikan secara terus-menerus ketika seseorang mencari sesuatu atau berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh sesuatu. Seperti yang dijelaskan dalam Matius 13 ayat 45. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kristus menyebut dua hal yang harus kita cari. Apa itu? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah yang dimaksudkan terkait dengan salvation, keselamatan orang percaya yang diterima di dalam Yesus Kristus. Kebenarannya terkait dengan kesaksian, yaitu keselamatan yang dihidupi atau yang dikerjakan oleh orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Umat Allah yang diberkati Tuhan, penekanan yang berlebihan pada teologi John Calvin yang menempatkan konsep pemilihan Allah sebagai anugerah untuk keselamatan, dan penekanan berlebihan pada teologi Arminian yang menempatkan tanggung jawab sebagai upaya untuk mengetahui telah dipilih untuk diselamatkan. Perdebatan panjang tersebut tidak pernah berakhir antara pengikut John Calvin dan Arminian. Itu sebabnya saya mengembangkan teologi harmonisasi keselamatan, yakni meyakini keselamatan adalah anugerah Allah dan mengerjakan keyakinan
iman tersebut sebagai kesaksian karena telah mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pergumulan hidup yang benar itu ada dua. Yang pertama, tetap di dalam Yesus. Yang kedua, tetap mengerjakan keselamatan di dalam Yesus. Tetap beriman di dalam Yesus, Paulus menasihati dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kemudian tetap mengerjakan keselamatan di dalam Yesus. Juga Paulus memberi nasihat kepada jemaat yang ada dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Sekali beriman, sekali untuk selama-lamanya, sekalipun kematian menjadi taruhannya. Matius 10 ayat 39 memperkuat. Barang siapa mempertaruhkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kesaksian hidup sebagai orang yang telah menerima kepastian hidup kekal adalah menunjukkan hidup yang bermanfaat seperti garam dan hidup beridentitas atau menunjukkan jati diri seperti terang. Firman Allah memberi nasihat kepada kita dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu artinya orang yang sudah memperoleh kepastian keselamatan harus menunjukkan hidup yang berguna, yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian Matius 5 ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya jati diri kita, identitas kita menjadi terang harus terlihat. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kiat hebat mengalahkan kekhawatiran berdasarkan Matius 6 ayat 26 sampai dengan 34 dapat kita lakukan bila pertama, mengerti nilai hidup yang benar. Kita diciptakan Allah lebih bernilai dari makhluk hidup lainnya, lebih bernilai dari burung, bunga bakung atau rumput yang sangat terbatas kemampuannya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga menerima dominion mandat atau mandat berkuasa untuk segala makhluk hidup dan seluruh wilayah di dunia ini. Yang kedua, mengerti pergumulan hidup yang benar. Pergumulan hidup kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bukan ketakutan atau kekhawatiran terhadap masalah-masalah sementara di dunia, yaitu masalah-masalah finansial, tetapi fokus pada nilai-nilai kekekalan, yakni tetap beriman kepada Yesus Kristus, tetap menunjukkan hidup yang bermanfaat bagi orang yang lain, tetap menunjukkan identitas diri sebagai anak-anak Allah yang adalah terang dunia. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kiat hebat mengalahkan kekhawatiran. Secara keseluruhan kalau kita memperhatikan dari Matius 6 ayat 24 sampai dengan 34, sebagaimana yang saya sampaikan dalam 2 seri atau bagian khotbah, dikarenakan ada 4 hal. Yang pertama, mengerti pengabdian hidup yang benar. Yang kedua, mengerti prioritas hidup yang benar. Yang ketiga, mengerti nilai hidup yang benar. Yang keempat, mengerti pergumulan hidup yang benar. Saya percaya dimanapun Anda berada saat ini, Anda diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom, haleluya, Immanuel, amin.